Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, dan ini di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu umur yang panjang yang diberikan oleh Allah, ternyata kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yang mana itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Maka tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari tempat berdirinya ketika di pengadilan akhirat sampai dia akan ditanya tentang 4 hal, di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dia gunakan untuk apa? Apakah dia sibukkan dirinya untuk perbuatan maksiat ataukah dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa hafizallahu ta'ala, yaitu Kitabul Adab, yaitu kitab kumpulan adab Islami yang hendaknya seorang muslim dan muslimah memiliki adab-adab tersebut. Dan kita sudah sampai tentang permasalahan adab-adab berbicara, yaitu bab yang ke-8. Maka di antaranya adalah dengan menjaga lisan kita, senantiasa kita kontrol, jangan sampai yang keluar dari lisan kita itu kecuali adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian kalau enggak bisa berkata baik, maka hendaknya kita diam. Ucapkan yang baik. Kalau enggak bisa yang baik, maka hendaknya kita diam. Kemudian ingat, ucapan-ucapan yang baik itu adalah bernilai sedekah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah di antara adab berbicara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sedikit berbicara dan makruhnya banyak berbicara. Karena ternyata orang yang banyak berbicara itu banyak jatuhnya, kemudian banyak dosanya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, man kasura kalamuhu kasura sukutuhu, wa man kasura sukutuhu kasura khata'uhu. Maka barang siapa yang banyak ngomongnya dikhawatirkan banyak jatuhnya juga. Maka barang siapa yang banyak jatuhnya, dia pun akan jatuh dalam perbuatan dosa. Karena dia tidak terkontrol ucapannya, dia tidak dipikirkan ucapannya, akhirnya karena dia sering banyak berbicara, apalagi berbicara yang tidak bermanfaat. Adapun orang-orang yang menyampaikan kebaikan, jelas dia harus berbicara dengan hal tersebut, dan itu adalah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah memperingatkan kita bahwasanya ghibah dan namimah itu adalah dosa yang besar
dan di antara dosa yang mana orang tersebut akan diazab di dalam kuburannya. Kemudian kita sebutkan bahwasanya hukum asal ghibah ini adalah haram kecuali ada 6 kondisi. Yang pertama untuk keadilan. Orang menyampaikan fulan bin fulan untuk menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua adalah menceritakan kepada orang supaya dia mengingkari atau mungkin menangkap dia misalnya, atau mungkin dengan wasilah dia kemungkaran itu bisa hilang. Kita mengatakan fulan bin fulan ya ini dia ngerampok, dia menjual narkoba dan yang lainnya. Kita sebutkan aib-aibnya yang lainnya, akhirnya nanti ditangkap dia, atau mungkin dengan wasilah orang tersebut dia akan berhenti melakukan perbuatan haram. Kemudian yang berikutnya adalah meminta fatwa. Meminta fatwa. Apa itu meminta fatwa? Kita nyampaikan fulan bin fulan dia melakukan seperti ini, bagaimana menyelesaikannya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya pula adalah kita memperingatkan kaum muslimin dari keburukannya, atau ini bisa dikatakan adalah mujahir, yang dia nyata-nyata keburukannya, yang dia berbahagia dengan melakukan perbuatan maksiat, maka bisa kita sampaikan ke orang lain dan yang lainnya. Kemudian disebutkan pula yang lainnya adalah ketika ada orang yang menikah, kemudian dia bertanya dengan keburukan calon mempelainya, mau mempelai laki-laki atau perempuan, maka ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk ta'rif. Untuk apa? Untuk mengetahui mana orang ini dan mana orang itu. Misal kita sebutkan di kampung ini ada namanya Pak Ahmad, tapi ya nama Pak Ahmad itu banyak sekali. Akhirnya kita bingung. Dan ketika nanya sama orang lain, di mana rumahnya Pak Ahmad? Maka mereka mengatakan Ahmad yang mana? Karena Ahmad di sini banyak. Kemudian kita sebutkan aibnya, oh Ahmad yang dia pincang, Ahmad yang enggak ada kakinya, Ahmad yang enggak ada tangannya misalnya, maka ini dibolehkan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, halaman 157. Maka beliau mengatakan di sini faedah lainnya. Maka tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang yang mengetahui namimah. Ada orang tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan namimah, maka apa yang harus dia lakukan dengan hal tersebut? Pertama, tidak membenarkannya, karena orang yang membawa namimah adalah orang yang fasik. Maka kalau ada orang, dan ini juga menyangkut ke semua permasalahan jemaah, kalau ada orang ngabarin kita kabar gembira, kabar buruk itu bukan kabar gembira jemaah, kabar buruk itu jangan langsung dibenarkan. Maka kita dituntut untuk tabayun. Kita namanya untuk tabayun. Apa tabayun? Mencari kebenaran hal tersebut. Dan seandainya kalau kita tahu memang si fulan bin fulanah mengatakan hal tersebut, kita jaga diri kita. Karena nanti kalau kita lawan dia, ucapan yang dia ucapkan, atau mungkin dia lagi emosi, kemudian dia mengatakan hal tersebut, atau dia banyak masalah, maka kita maafkan saja dia. Itu lebih utama daripada kita meladeninya, akan bertambah parah lagi masalah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melarangnya dari perbuatan tersebut, kemudian menasihatinya. Kalau kita tahu si fulan ini atau fulana ini suka namimah orang, dia suka ngadu domba orang, antara misalnya ummahat A dengan ummahat B, maka dia pun mengadu domba supaya bercerai berai misalnya. Kemudian kita tahu dia fulana tersebut, maka kita nasihatin dia, kita larang dia melakukan hal tersebut, dan mencela apa yang dilakukan atau apa yang dilakukannya tersebut. Ingat, perbuatan yang dicela, bukan mencela orangnya, perbuatannya yang dicela. Kalau memang perbuatannya itu salah, maka katakan perbuatan namimah ini adalah perbuatan yang keji, bahkan nanti dia akan diazab, bahkan akan disiksa di kuburannya. Sampaikan dia. Mudah-mudahan dengan hal tersebut, dengan kita mencela perbuatan tersebut, kemudian dia sadar memang itu adalah perbuatan tidak baik, maka dia berubah. Kemudian yang ketiga, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, membenci namimah itu juga karena Allah. Karena orang yang melakukan namimah adalah orang yang dibenci oleh Allah Taala, dan membenci seseorang yang Allah benci adalah wajib. Tapi ya diingatkan, sebagaimana kita katakan tadi, perbuatannya kita benci, kemudian kita panggil mereka karena memang perbuatan itu tidak terpuji dan dibenci oleh Allah Taala, kita nasihatin dia.
Kemudian yang berikutnya yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang tidak berada di hadapannya. Ini juga cara di antara membendung di antara namimah ini. Kalau ada yang menceritakan kita, ya sudah, orangnya nggak ada juga. Kemudian seandainya memang dia ngomong kayak seperti itu, kita balas juga nggak ada untungnya dan yang lainnya. Kecuali kita panggil, kemudian kita ajak diskusi dan seterusnya. Kemudian segala cerita yang sampai kepadanya tidak mendorongnya untuk mencari-cari dan membahas kabar tersebut. Tidak mencari-cari dan membahas kabar tersebut. Kemudian yang keenam, tidak meridai bagi dirinya apa yang dilarangnya bagi pelaku namimah. Maka janganlah ia menceritakan suatu namimah darinya dengan mengatakan Fulan bin Fulan menceritakan demikian, sehingga pada akhirnya menjadi pelaku namimah juga. Hati-hati. Kalau kita tahu hal tersebut, kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau memang tahu ada orang saling mencela, mencaci maki, sudah nggak ikut nimbrung di sana, nggak boleh. Walaupun misalnya kita lihat media sosial, apalagi sekarang, masya Allah, ada orang lagi kejadian apa gitu, kemudian banyak yang berkomentar mencaci maki, nggak usah nimbrung kepada hal tersebut cuma. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ketika ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh, beriman kemudian berjihad di jalan Allah. Kemudian dia mengatakan, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memerdekakan budak, atau dia mengatakan budak mana yang dimerdekakan lebih afdal ya Rasulullah? Nabi mengatakan budak yang dia baik dan dicintai oleh tuannya dan harganya mahal. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kalau aku nggak bisa memerdekakan budak tersebut karena saking mahalnya dan saking bagusnya, apa yang harus aku lakukan dari amalan-amalan soleh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa tu'ina rajula ala dabatihi. Engkau membantu saudaramu, seorang laki-laki, baik hanya sekedar mengangkat barangnya atau mungkin yang lainnya, membantu pekerjaannya, mendoakan dia atau membantu dengan harta misalnya. Maka ini ada yang terbaik juga. Tetapi sahabat tersebut mengatakan, kalau aku nggak bisa ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Nggak bisa bantuin orang, aku nggak bisa bekerja dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, kuffa angka anis syarri, nggak usah ikut-ikutan melakukan perbuatan buruk. Stop dirimu dari melakukan perbuatan buruk. Mana dia? Ya dengan media sosial. Ada kita orang ribut-ribut caci maki, sudah nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kemarin, masya Allah, lagi nonton main bola kan. Awan apa itu, Bahrain kan coba. Nah, wasitnya ya kayak seperti itu. Akhirnya ngejek-ngejek, dicaci maki. Kok saya ikut-ikutan cuma. Kalau memang antum nggak senang dengan perlakuannya, doakan mudah-mudahan wasitnya itu menjadi benar misalnya. Maka ini yang diharapkan oleh Allah. Ini ikut-ikutan caci maki. Pas dilihat ada komentarnya, caci maki ini, apalagi yang lebih viral lagi, ada orang-orang yang dari sana itu mengejek lagi, bukan yang berikutnya lagi, ketika lawan Cina juga ini, yang 21, lawan Cina 21, ada dari pendukung Cina itu ngupload video mengejek Indonesia, akhirnya dicaci maki. Untuk apa kita ikut-ikutan caci maki? Jemaah, nggak boleh. Maka ini adalah sesuatu yang disebutkan oleh Nabi, kalau engkau nggak bisa melakukan perbuatan baik, nggak ada lagi amalan yang luar biasa kita kerjakan, kufa angka anisyari, sudah stop, sudah nggak usah nimbrung mencaci maki orang. Doakan dia, mudah-mudahan dia sadar, kemudian mungkin mudah-mudahan Allah membalas apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Nah, wallahu taala alam shawab. Kemudian yang berikutnya tidak meridai. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Inilah akhir perkataan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semua yang berkaitan dengan namimah itu dilarang jika tidak mengandung maslahat syariah. Namun jika itu memang dibutuhkan, maka tidak mengapa disampaikan. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ingat, hukum asalnya adalah haram. Karena untuk mencari-cari yang ada pentingnya itu apa? Susah jemaah. Kemudian yang keenam, di antara adab-adab berbicara, larangan menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ini kila wa qal.
Baru dengar-dengar kabar, belum apa-apa cerita sini, cerita sana. Apalagi ini ibu-ibu luar biasa jemaah. Nah, memang ya nggak tahu, memang mungkin sifat perempuan kayak seperti, kalau laki-laki ya biasa-biasa saja. Kadang kalau ada tetangga ribut, kita itu biasa-biasa saja gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu beda. Tetangga ribut, mereka heboh. Ribut apa ini, ribut ini? Oh, dengar kabar suaminya selingkuh. Padahal nggak ada suaminya orang selingkuh. Cuma dengar ini mungkin, atau dia ada kabar misalnya apalah gitu. Hati-hati dengan hal tersebut. Tidak boleh dia menceritakan setiap apa yang didengar. Walaupun itu juga benar jemaah. Nggak boleh kita ceritakan aib orang. Nggak boleh. Aib kita aja sungguh sangat banyak sekali. Coba seandainya kita letakkan di posisi kita, pada posisi sahabat tersebut atau teman kita tersebut, sahib kita tersebut yang kita ceritakan, maka sungguh kita nggak akan mau aib kita itu akan diketahui oleh orang lain. Maka setiap yang ia dengar dari orang-orang yang ada yang benar dan ada juga yang dusta. Jika seorang menceritakan setiap apa yang didengarnya, maka pastilah ia akan menceritakan sesuatu yang dusta. Bahkan kadang-kadang ditambah-tambahin ada bumbu-bumbunya apalah gitu, yang memang nggak semestinya ada di cerita tersebut, di bumbu-bumbuin jadi heboh. Dan dengan inilah seorang menceritakan setiap apa yang dia dengar, disebutkan kategori orang yang menyampaikan kedustaan. Mana dia disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, kafa bil mar'i isman, kafa bil mar'i isman. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa, ayu haddisa bi kulli ma sami'a. Dia menceritakan semua yang ia dengar. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, bihasabi imri'in minal kadhibi ayu haddisa bi kulli ma sami'a. Termasuk kedustaan seseorang apabila dia menceritakan setiap yang dia dengar. Maka ini enggak boleh disimpan. Kan kita sudah menyebutkan jemaah, ada nanti pada hari kiamat, ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian ditanya dia tentang keburukan yang dikerjakan, semuanya diungkit-ungkit oleh Allah. Disebutkan dia sudah merasa nggak bisa lepas lagi dari perbuatan dosa itu, pasti masuk neraka dia, dijamin masuk neraka dia ini. Akhirnya setelah selesai berdua-duaan dengan Allah, menyebutkan dosa ini di depannya, maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ghafartuka wa satartuka, aku ampuni dosamu dan aibmu semua aku tutup. Kenapa? Karena ketika dia semasa hidupnya dia mengetahui aib saudaranya, kemudian ketika dia mau ceritakan itu akan membuat dia sakit hati, dia jaga dan dia tidak ceritakan hal tersebut. Maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, dia ampuni dosanya. Wa man yassara ala wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, maka ini penting kita bisa menjaga rahasia saudara kita atau saudari kita, atau menjaga aib mereka. Kemudian yang berikutnya, peringatan terhadap kedustaan. Ini yang ketujuh. Di antara adab berbicara, maka dia berhati-hati dengan dusta. Kedustaan adalah penyampaian kabar yang menyalahi keadaan sebenarnya, dan kedustaan termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam kitabnya, dan dilarang pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Jangan sama orang-orang yang dusta. Maka ayat ini tersirat dalam, atau makna yang tersirat dalam ayat ini adalah yaitu yakni janganlah kalian termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya
kejujuran itu mengantarkan ke dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu jelas akan mengantarkan ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqan, dan seseorang yang senantiasa berkata jujur sehingga ia menjadi orang yang jujur. Ternyata jujur ini memang harus dilatih, jemaah. Emang harus dilatih. Apapun masalah jujur, sama suami harus jujur. Sang suami juga ke istri juga harus jujur. Nah, sebentar itu akan selesai masalah dengan kejujuran tersebut. Kemudian dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Tapi kalau dusta itu akan mengantarkan ke dalam perbuatan buruk, karena enggak ada benarnya dusta tersebut. Dusta masalah ini misalnya, dusta masalah itu akan mengantarkan ke dalam perbuatan dosa, akan mengantarkan dia dalam perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan jelas perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan dusta tersebut akan mengantarkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan tidaklah seseorang senantiasa berkata dusta sehingga Allah akan catat di sisinya sebagai seorang pendusta, dan di depan manusia pun akan dianggap dia seorang pendusta, dan enggak ada orang yang mau nerima apa yang dia lakukan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan, Ar-Raghib mengatakan bahwa asal kata al-fajru adalah asyakku, yaitu sesuatu, atau asyakku, sesuatu yang pecah. Maka al-fujur berarti memecahkan, menyingkap, penutup keagamaan. Kalimat ini digunakan pula untuk menunjukkan makna kecenderungan kepada perbuatan rusak dan terbawa kepada perbuatan maksiat, dan kalimat ini merupakan kalimat yang menyatukan segala bentuk keburukan. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3 tanda. Yang pertama, kalau dia ngomong dia berdusta. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau dikasihkan amanah dia berkhianat. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka barang siapa yang memiliki sifat dusta berarti di dalam dirinya terdapat ciri dari orang-orang munafik. Bahkan disebutkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu dalam hadis tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, akan tetapi malam itu aku melihat 2 orang mendatangiku, lalu keduanya menggandeng tanganku dan mengeluarkanku dari tanah Maqdis, sementara ada orang yang sedang duduk dan seorang lainnya sedang berdiri sambil memegang penjepit dari besi. Sebagian pengikut Musa berkata dari Musa bahwa penjepit-penjepit itu dimasukkan ke dalam rahangnya hingga sampai ke tengkuknya, lalu tengkuknya yang lain pun diperlakukan serupa dengannya. Kemudian rahangnya dikembalikan seperti sedia kala, lalu diulangi lagi hal yang tersebut. Aku bertanya, apa ini? Keduanya menjawab, pergilah. Dan di akhir hadis beliau bersabda kepada orang itu, kalian berdua telah mengajakku berkeliling di malam ini, maka beritahukanlah semua yang telah aku lihat. Keduanya menjawab, baiklah. Adapun orang yang engkau lihat yang rahangnya dijepit, dia adalah orang atau seorang pendusta, menceritakan berita-cerita dusta hingga cerita itu dibawanya dan menyebar ke seluruh pelosok. Maka pada hari kiamat hal itu akan ditimpakan kepadanya. Ini hati-hati, yang suka nyampaikan sesuatu yang enggak jelas, cerita-cerita bohong, apalagi dia adalah seorang dai misalnya, bercerita-cerita tentang hayalan yang enggak jelas, maka pada hari kiamat itu rahangnya akan dijepit, kemudian dia akan ditekan sampai ke tengkuknya, kemudian diulangi lagi terus berulang kali karena dia suka dusta dengan hal tersebut. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, kedustaan yang paling besar adalah kedustaan atas nama Allah dan kedustaan atas nama Rasulullah SAW.
Ini juga orang-orang yang kadang menyampaikan, dia mengatakan, oh ini adalah hadis Nabi, sedangkan tidak ada hadis Nabi mengatakan hal tersebut. Oh ini adalah hadis yang berasal dari Nabi, padahal itu bertentangan dan yang lainnya. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia membawa ucapan-ucapan, kemudian dia menisbatkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka dia siap-siap mengambil tempat duduk di neraka. Dan bersumpah atas nama Allah dengan bersumpah yang dusta untuk menguasai harta orang muslim. Adapun kedustaan atas nama Allah dengan mewakilkan dan mentafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu, di antaranya adalah mendudukan beberapa nas Al-Quran dengan sejumlah kejadian-kejadian yang bermunculan. Para ulama salaf merasa berat bahkan menafsirkan tafsir Allah atau firman Allah tanpa dasar ilmu, dan banyak perkataan mereka tentang hal tersebut. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, tanah mana lagi yang akan aku pijak dan langit mana lagi yang akan menaungiku jika aku berani mengatakan sesuatu di dalam kitabullah apa yang tidak aku ketahui. Kemudian disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya tentang sebuah ayat. Beliau bertanya tentang sebuah ayat yang mana apabila ayat tersebut ditanyakan kepada sebagian dari kalian, maka ia akan menafsirkannya, akan tetapi beliau enggan menafsirkannya. Orang-orang zaman dahulu itu takut cuma menafsirkan ayat, menafsirkan hadis dengan semau-maunya, maka beliau takut dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebutkan oleh Masruq, beliau mengatakan, berhati-hatilah dengan tafsir Al-Quran, karena tafsir berarti meriwayatkan dari Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah beberapa asar, dan asar-asar yang semisalnya dari para ulama salaf menunjukkan keengganan mereka berbicara dalam masalah tafsir tanpa dasar ilmu tentangnya. Adapun perkataan yang diketahui baik dari segi bahasa maupun secara syariat, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Kemudian sedangkan kedustaan atas nama Rasulullah SAW adalah pemalsuan hadis dan menyangka bahwa Nabi telah mengatakan, melakukan atau membenarkan, dan dusta atas nama Nabi diancam dia masuk ke dalam neraka. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi SAW bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kazzaba alayya falyalijin nar. Maka janganlah kalian berdusta atas nama aku, karena barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Ya li jinnar, atau dalam riwayat yang lain, ya li jinnar, dimasukkan ke dalam neraka. Dan bersumpah atas nama Allah dengan sumpah dusta untuk mengambil harta seorang muslim. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, man halafa ala yaminin kadzibatin yaktati'u biha mala rajulin muslimin aw qala akhihi laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta seorang muslim dan mengatakan kepada saudaranya, maka dia akan menjumpai Allah sementara Allah dalam keadaan murka. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kabair asyirku billah, di antara dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, berbuat durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh orang. Wal yaminul gomus, dan yang berikutnya adalah sumpah palsu atau sumpah dusta. Dan disebutkan pula dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, kami mengkategorikan sumpah palsu termasuk dosa yang tidak ada kafarahnya, yaitu bersumpah mengaku terhadap harta saudaranya dengan sumpah dusta untuk menghalalkan atau menguasai harta tersebut. Maka faedah yang bisa diambil di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala,
untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Kedustaan dia secara umum atau hukum asalnya tidak boleh. Haram hukumnya kedustaan kecuali ada beberapa hal. Sebagaimana yang disebutkan untuk mendamaikan orang yang lagi bertengkar. Misalnya ada orang misalnya yang dia dikejar oleh orang al-zalim wal mazlum. Dia dikejar bawa parang mau dibunuh. Tiba-tiba yang mazlum ini, yang dikejar ini kita sembunyikan di dalam rumah. Kemudian ditanya kemana dia lari, fulan bin fulan tadi. Kita tunjuk, oh dia lari ke arah belakang sana. Padahal orangnya di dalam rumah, maka ini boleh. Maka ini boleh, dusta seperti ini boleh. Kemudian yang kedua adalah taktik perang. Taktik perang. Mungkin ada mata-mata yang menyusup ketika membuat taktik perang, maka dikecoh dia. Oh besok kita naik ke gunung ini. Ternyata enggak. Dia enggak jadi naik ke gunung tersebut karena yang lainnya sudah bersiap di sana, menjaga pasukan di sana. Udah duluan mungkin musuh berada di atas gunung tersebut. Ternyata enggak, dia mencari arah yang lain, memutar untuk membuat taktik perang karena dikhawatirkan ada penyusup-penyusup di dalam rapat tersebut atau di dalam ketika menyampaikan taktik perang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah perkataan sang suami kepada istrinya atau perkataan sang istri kepada suaminya. Ima ketika istrinya masak keasinan, Masya Allah dia mengatakan enak walaupun asin, atau dia mengatakan apalah dan seterusnya. Maka ini dibolehkan. Rayuan, candaan, walaupun terkadang nggak ada sama pasangan kita. Dan ini berdasarkan dalil. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abdul Muti' bahwa radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan pendusta orang yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia hingga ia menghasilkan kebaikan atau mengatakan sesuatu kebaikan. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ia mengatakan, tidaklah aku mendengar Rasulullah SAW membolehkan kedustaan sedikit pun kecuali dalam 3 hal yang pernah beliau sampaikan. Aku tidak mengkategorikan seorang yang sebagai pendusta jika dia mendamaikan manusia dan dia mengucapkan sesuatu perkara yang tidak ingin ia ucapkan kecuali tujuan mendamaikan, dan seorang yang berbicara dalam peperangan, atau seorang yang berbicara kepada istrinya, atau seorang wanita yang berbicara kepada suaminya. Ini boleh, tapi bukan dusta-dusta yang lainnya. Dia melakukan perbuatan haram kemudian dia berdusta kepada suaminya, maka jelas hukumnya ini adalah haram. Misalnya ia dalam hal-hal yang biasa-biasa saja, misalnya jemaah lagi masak kurang enak, Masya Allah bersyukur dengan hal tersebut, kemudian mengatakan masakanmu itu adalah masakan yang melebihi restoran misalnya. Nah kemudian ditanya cantik apa enggak, kecantikanmu itu melebihi bulan purnama. Karena nggak mungkin istri kita cantiknya seperti bulan purnama, nggak mungkin. Karena bulan purnama itu semua orang merindukannya. Kalau istri kita ya tetangga juga nggak merindukan dia kadang-kadang karena cerewet misalnya atau yang lainnya. Nah, tapi boleh kita mengatakan hal tersebut untuk menyenangkan istri, Masya Allah. Maka ini dianjurkan, silakan saling bergombal misalnya, merayu antara satu dengan yang lain, ini dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan makna hadis ini. Kebanyakan di antara mereka berpendapat bolehnya dusta dalam 3 hal yang disebutkan di atas, dan sebagiannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas bukan dusta yang sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan dusta yang sebenarnya. Apalagi yang disebutkan ketika yang terjadi di Nabi kita, di antaranya adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim kan? Atau Nabi siapa ketika membawa istrinya, kemudian ditanya, ini siapa? Maka beliau pun mengatakan, saudariku. Maksudnya adalah saudari sesama muslim. Maka ini dibolehkan. Dibolehkan. Nah, dan itu juga bukanlah dusta sebenarnya, melainkan hanya sebatas tauriyah atau ma'ridah. Nah, kemudian dan mungkin sebab dari perbedaan pendapat mereka memandang lafaz tambahan yang ada dalam hadis di atas termasuk lafaz yang mudraj atau diriwayatkan secara marfu dan sahih. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, lafaz di atas adalah lafaz yang sahih, marfu sebagaimana yang telah kami terangkan. Dengan demikian jelaslah pendapat bolehnya berdusta dalam 3 hal itu saja. Selainnya enggak boleh.
Dan hadis ini memiliki beberapa penguat. Adapun penguat dari riwayat untuk mendamaikan antara manusia adalah hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian penguat riwayat untuk berdusta ketika perang adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akan membereskan Ka'ab bin al-Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah, Ka'ab bin al-Ashraf. Muhammad bin Musailamah mengatakan, apakah engkau ingin aku membunuhnya, wahai Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, benar. Maslamah di sini, Maslamah mengatakan, apakah aku ingin atau engkau ingin aku membunuhnya? Maka Nabi SAW mengatakan, benar. Maka Maslamah pun mengatakan, izinkan aku akan mengatakan. Beliau bersabda, katakanlah. Maslamah lalu mendatanginya dan berkata kepadanya, dan ia menyebutkan pembicaraan antara mereka berdua, dan ia berkata, sungguhnya orang ini menginginkan sedekah, dan sungguhnya ia menyulitkan kami dan kita. Dan ketika ia mendengarnya, ia mengatakan, dan demi Allah dia pun telah membuat kami jemu dengannya. Kemudian yang dijadikan dalil dari hadis ini adalah perkataan Maslamah, izinkanlah aku mengatakannya. Sesungguhnya dia mengizinkan sedekah, yaitu meminta kami untuk menetapkan sedekah di tempat masing-masing. Dan sesungguhnya ia telah menyulitkan kami, yakni membebani kami dengan segala macam perintah dan larangan. Adapun penguat dibolehkannya berdusta pada istri untuk menyenangkan hati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, bahwasanya dia berkata, seorang menjumpai Nabi SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku berdusta kepada istriku? Beliau menjawab, tidak boleh. Allah tidak menyukai kedustaan. Orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, ini untuk mendamaikan dan menyenangkan hatinya. Kemudian beliau bersabda, tidak mengapa bagimu. Imam Nawawi juga mengatakan, adapun dusta kepada istri dan dusta seorang istri kepada suaminya, yang dimaksud dusta di sini adalah dengan menampakkan kasih sayang dan janji yang bukan merupakan sesuatu keharusan dan yang lain sebagainya. Adapun memperdayai hingga menghalangi haknya atau mengambil apa yang bukan haknya baik suami atau istri, maka hal tersebut diharamkan berdasarkan ijma' kaum muslimin, wallahu a'lam. Kemudian disebutkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka tidak termasuk dusta yang dibolehkan. Tidak termasuk dusta yang dibolehkan menjanjikan sesuatu kepada istri yang sebenarnya ia tidak ingin menepatinya, maka ini enggak boleh. Enggak boleh. Atau memilih bahwa ia akan membeli suatu kebutuhan istri dengan harga sekian, melebihi harga yang sebenarnya, yang tujuannya hanya untuk membuat dia senang, karena itu akan dapat terungkap sehingga menjadi sebab istri itu berburuk sangka kepada suaminya, dan hal itu malah akan mendatangkan kerusakan di antara keluarga mereka, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, yang berikutnya yang ke-8. Di antara adab-adab berbicara, larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan keji. Ini adalah perbuatan yang haram. Maka Nabi SAW adalah manusia akhlak yang paling sempurna, ya akhlaknya paling sempurna. Dan beliau sangat jauh dari mengatakan ucapan yang buruk dan rendah. Sepantasnya atau disebutkan bahwasanya Nabi SAW ini tidak pernah la'anan wala ta'anan. Beliau tidak pernah mencaci maki orang, beliau tidak pernah menghina orang. Dan beliau SAW telah melarang berkata keji, melaknat, berkata kotor, dan perkataan-perkataan yang batil yang lainnya. Ini haram hukumnya. Apalagi yang sebagaimana kita sebutkan, yang tersebar di kalangan anak-anak muda sekarang, anak-anak kita, yang dia kata-kata binatang sudah mulai diselundupkan atau dimasukkan di perkataan yang biasa, kayak seperti kita mengatakan anjing misalnya, sekarang sudah dirubah menjadi anjir. Kemudian yang lainnya juga dirubah menjadi kayak seperti, ya Anda minta maaf, mengatakan jancuk misalnya di ucapan orang-orang Jawa yang itu adalah sesuatu ucapan yang sangat kotor misalnya, sekarang dirubah menjadi cok misalnya. Maka ini kita larang anak kita. Kita larang, itu adalah ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita katakan, sampaikan kepada mereka ucapan ini adalah dilarang oleh Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya. Kalau dia mengatakan ini kan sudah tren di masyarakat, kita katakan sesuatu yang haram itu tidak akan menjadi baik walaupun sudah tren di masyarakat.
maka kita harus selamatkan anak kita. Ingat, kalau kita sekedar tidak mau atau tidak menggubris hal tersebut, hati-hati. Ternyata kita tidak mengingkari kemungkaran dan yang seterusnya. Nah, kita ajarkan kepada mereka bahwasanya ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan-ucapan yang keji, kemudian berkata kotor, apalagi sekarang Masya Allah anak-anak muda itu dengan mudahnya mengucapkan kemaluan dan yang lainnya. Ya, ini harus kita jaga. Maka memang disebutkan oleh para ulama, anak kita ini butuh kita ajari adab, jemaah. Adab. Maka enggak usah kita sekolahkan tinggi-tinggi dia masalah dunia, tapi ajari dia adab. Insyaallah dengan adab itu Allah akan memudahkan dia. Betapa banyak orang yang dia fokus belajar agama, dia paling cepat mendapatkan pekerjaan daripada kita tidak melihat adabnya kemudian kita bebaskan dia, maka jelas itu adalah perbuatan yang salah. Bukankah yang kita inginkan kalau kita meninggal dunia kita akan mendapatkan pahala jariah kita? Di antaranya ada cara pahala jariah adalah anak itu mendoakan kebaikan kepada kita. Maka kita ajarkan mulai dari kecil. Ketika antum dengar dia ucapan kotor, panggil dia, nasihatin. Nah, Allah itu enggak bolehkan ngomong kayak seperti ini. Dengan kata-kata yang lembut, dari hati ke hati, ajarkan dia mulai dari kecil, kemudian nanti insyaallah ketika dia besar dia paham itu adalah haram dan dia tidak akan mengatakan hal tersebut. Dan jangan sampai mengatakan kan dia masih kecil Ustaz, mengatakan hal tersebut. Nanti kalau sudah besar dia akan berubah. Siapa yang menjamin hal tersebut? Banyak orang mengatakan hal tersebut akhirnya anaknya rusak. Maka dia harus kita jaga mulai dari kecil. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Laisal mu'minu bit-ta'ani wala la'ani walal fahisati walal badhi. Bukanlah akhlak seorang mukmin apabila ia senang menghujat, senang melaknat, berkata keji dan berkata buruk. Perkataan yang keji memiliki beberapa makna. Yang pertama terkadang bermakna makian, celaan dan perkataan dusta, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bukankah seorang yang berkata keji dan sering berkata kotor, dan beliau seringkali mengatakan inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ketika pula ada seorang yang melamar anak kita misalnya datang ke rumah, yang menjadi tolak ukur mereka itu bukan kekayaan jemaah lah, tapi yang jadi tolak ukur itu ada dua, agama sama akhlaknya. Agama sama akhlaknya. Kalau dia memiliki agama yang bagus, dia akan mengajarkan surga untuk masuk surga. Kalau dia memiliki akhlak, dia tidak akan mudah menghina istrinya, dia tidak akan mudah menggampar istrinya, mencaci maki istrinya. Bahkan ketika dia ada masalah, dia akan menyelesaikan masalah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya. Dan kita akan merasa tenang. Punya mantu, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Dan jangan khawatir dia enggak akan makan, karena kalau ada orang yang paham dengan agama, agamanya bagus, dia akan bertanggung jawab. Oh, saya menikahi perempuan ini adalah perintah Allah untuk mencari nafkah baginya. Maka dia tidak akan pernah menelantarkan kita, anak kita. Maka berbahagialah dengan hal tersebut kalau mendapatkan ada seorang menantu, apalagi kalau menantunya dia punya pekerjaan, Masya Allah. Kemudian dia juga orang kaya dan yang lainnya. Tapi ingat, tolak ukurnya adalah agama dan akhlaknya. Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna khuluqahu wa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nah, barang siapa yang engkau lihat kalau dia seorang laki-laki yang agamanya bagus, kemudian akhlaknya bagus, nikahkan dia. Karena kalau tidak dinikahkan akan menjadi rusak mereka. Kemudian yang berikutnya, dan terkadang memiliki makna berlebihan dalam berkata, menjawab perkataan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata sekelompok Yahudi datang mengatakan, "Assalamu alayka wahai Abdul Qasim." Beliau menjawab, "Wa alaikum," dan juga menimpa kalian. Assalamu alayka. Nah, bukan assalamu alaikum, assalamu alayka. Semoga kebinasaan, semoga engkau cepat mati wahai Abdul Qasim. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, maka Nabi menjawabnya waalaikum, dan juga menimpa kalian. Sehingga Aisyah setelah melihat hal tersebut, alaikumsam wa azam. Nah, alaikasam wa azam. Semoga Allah memberikan kalian kematian dan kecelakaan. Maka dia pun didengar oleh Nabi SAW mengatakan seperti itu, Aisyah, janganlah engkau menjadi orang-orang yang berbuat keji. Maksudnya ikut-ikut melebihkan caci makian, enggak usah.
Cuman balas saja sesuai dengan apa yang dia katakan. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau enggak mendengar mereka mengatakan hal ini? Maka beliau mengatakan, aku tadi sudah menjawab perkataan mereka, semoga dan juga menimpa kalian. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di sini bahwasanya ucapan-ucapan atau larangan berbuat keji dan mengatakan perkataan keji ini sangat-sangat berbahaya sekali, dan ini sangat diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kalau ada yang mencaci maki kita, jangan caci dia dengan berlebih-lebihan. Misalnya kalau dia mencaci maki kita, tinggal katakan, ya mudah-mudahan kamu juga seperti itu cukup. Mudah-mudahan kamu juga seperti itu cukup. Karena Nabi SAW ketika dicaci maki, ketika dihinakan, beliau mengatakan wa alaikum atau wa alaika, kamu juga, selesai. Dan ini juga ketika Aisyah mendengarnya, ngomel-ngomel Aisyah, dan untukmu, kemudian disebutkan celaan untukmu bagi Allah. Padahal memang dia adalah musuh Allah sebenarnya. Cuman Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau menjadi seorang yang berkata keji. Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan semua urusan kita. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol, kita buka pertanyaan. Kalau enggak ada, kita cukupkan, dan insyaallah nanti kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya, masih tentang adab berbicara. Ini sangat banyak sekali jemaah, sehingga kita bisa menjaga lisan kita, jangan mudah mengatakan hal-hal yang memang berbahaya untuk diri kita sendiri. Nah, tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau enggak ada pertanyaan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla Jalaluhu terus menjaga lisan kita jemaah. Tidaklah yang keluar dari lisan kita ini kecuali kebaikan-kebaikan terus. Karena ingat Nabi SAW menyebutkan kepada kita di awal dari pembahasan ini tentang masalah bahaya orang mengucapkan sesuatu yang haram, maka dia akan celaka dan bahkan dia akan dibuat tambah jauh dari rahmat Allah, dari jarak antara timur dan barat, dan seterusnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian terus berada dalam ketaatan kepada Allah dan memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmatnya pula pada hari kiamat. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.